warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak-Bapak sekolah atau yang mewakili, yang terhormat Bapak Ibu Majelis Guru dan kepada anak-anak ibu yang dimuliakan pada pagi hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada pagi hari ini kita semua diberikan kesehatan dan kesempatan untuk dapat berkumpul di dalam rapat fisika dan matematika dalam acara presentasi rencana tindak lanjut PKG PJOK 2024 di SMA Negeri 2 Kalimantan. Tak lupa juga salawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan. Baiklah Bapak Ibu dan anak-anak Ibu semua, pada pagi hari ini acara kita buka dengan presentasi rencana tindak lanjut PKG PJOK 2024 pada SMA Negeri 2 Kalimantan oleh Bapak Sainan SPD MPD. Kepada Bapak dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bu, Bapak Ibu, di sini kami akan mempresentasikan yaitu rencana tindak lanjut kegiatan pengembangan kompetensi guru PJOK tahun 2024 di SMA 2 Kalimantan. Sebelumnya saya hormati wakil kesiswaan Ibu Devi, yang saya hormati Ibu Tuti sebagai wakil humas, dan Ibu Inani sebagai koordinator ya dari komunitas belajar kita dengan nama yaitu SMA Negeri 2 Bundaran. Begitu ya Bapak Ibu, Pak Hewan, Pak Alfian sebagai teman sejauh saya, dan Bu Foren yang telah bersedia hadir, dan kawan-kawan kita yang sudah mungkin dalam perjalanan karena maklum kita sama-sama punya kegiatan dan waktu untuk mengikuti kegiatan ini. Dan ketinggalan pula yaitu siswa-siswi yang kami sebagai perwakilan untuk mengikuti kegiatan presentasi ini. Salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Di sini juga kami bersyukur sekali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan taufiknya kami juga bisa melaksanakan kegiatan presentasi ini yang mudah-mudahan nanti sukses sampai dengan berakhirnya kegiatan ini. Di sini sebelum kami mempresentasikan sedikit saya bercerita dulu. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu kegiatan PKG PJOK, namun mungkin sekadar tahu di media sosial bahwa ada kegiatan PKG. Bahwa ini Bapak Ibu, kegiatan PKG PJOK itu salah satu program dari Kemendikbud, bagaimana nanti harapannya anak-anak Indonesia itu menjadi bugar dalam sepanjang hayat, dan juga bagaimana pembelajaran di sekolah-sekolah khususnya PJOK yaitu berpusat kepada anak yang nantinya berdampak positif dan juga efektif, juga yang berkualitas. Izin Bapak Ibu, ini disari dari PJOK. Dan juga di sini perlu saya sampaikan juga bahwasanya di kegiatan ini kami sudah berjalan mulai bulan Juni, 3 bulan, nanti kalau selesai di bulan Agustus ini tanggal 28 sudah berjalan, dan mempelajari 3 paket modul. Mungkin sama gunanya seperti berguru penggerak, 3 paket modul. Paket-paketnya itu berperan anak. Paket satunya itu nanti 1.6 sampai 1.6. Paket 2-nya sampai 2.6. Paket 3-nya baru 3 karena menggerakkan komunitas. Mungkin karena kebetulan
izin misalkan pengajar praktek, jadi agak sedikit mendalami dengan guru penggerak, mungkin hampir sama lah. Cuma kalau guru penggerak kan nasional ya, maksudnya sekolah umum. Kalau kami itu kepada pembelajarannya yang aset-aset sekolah. Cuma juga kalau di guru penggerak pengenalan aset kan di satu punya di paket 3 itu ya. Kalau di sini aset di mana di satu di balik. Kita dengarkan aset-aset dulu seperti itu. Nah, baik, ini hanya pengantar dari saya yaitu sebagai peserta. Bapak Ibu, yaitu kita lanjutkan dengan presentasi untuk rencana tindak lanjut. Di sini Bapak Ibu, rencana tindak lanjut itu yang langsung disusun oleh saya, yaitu bahwasanya pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik yang dengan melibatkan komunitas belajar dalam sekolah. Jadi utamanya di sini yang hadir adalah pengurus, yaitu utamanya komunitas belajar. Sudah saya sampaikan Budani mohon izin ketua, bahwasanya kita punya ya mungkin Bapak Ibu belum familiar ya, kita ternyata punya nama komunitas kita itu SMA 2 Bergerak ya. Saya tahunya ketika presentasi kemarin, Pak Zinar silakan presentasi, tengok komunitasnya, saya buka lah BMM, ternyata ada namanya, saya presentasikan begini. Dan kegiatannya juga saya ceritakan di situ, bahwa sudah di RKH, praktek baik disampaikan dan dimotori oleh mayoritas dari guru penggerak di SMA 2 Limon, saya sampaikan seperti itu. Dan juga ke depannya 3 kegiatan namanya Bulan Raya. Nah, itu sudah saya sampaikan dari kemarin kegiatan kita di Kemendikbud. Baik, Ibu, kita lanjutkan. Di sini kita punya judul di dalam program ini, yaitu membangun kebugaran dan kesehatan melalui pembelajaran PJOK model pendidikan kebugaran yang berpusat pada peserta didik, yaitu mungkin nanti kalau memang ada masukan apa ditambahkan atau bagaimana disilakan sebelum saya kirim ke Kemendikbud bahwa program yang akan disampaikan. Sebelum tercetus di presentasi ini, saya sudah juga berdiskusi dengan kawan saya ya, Pak Iwan dan Pak Alfian kemarin, dan juga saya share ke media sosial bahwa saya sudah mengadakan sosialisasi dengan tercetuslah judul seperti yang telah tertulis di dalam layar Bapak Ibu. Kita lanjutkan dulu. Nah, di sini di dalam kegiatan ini mungkin guru penggerak sudah tak asing lagi lah ya Budande ya, bahwasanya ada suara pilihan, ada kepemilikan peserta didik ya, itu yang wajib kita laluinya ya dalam pembuatan program PJOK ini. Di sini peserta didik, program ini mendorong partisipasi aktif siswa melalui pemilihan aktivitas fisik yang mereka minati, memberikan mereka kesempatan untuk menyuarakan kebutuhan dan preferensi mereka, serta mendorong kepemilikan atas proses pembelajaran. Nah, ini kami sudah ya nak ya, kemarin pernah kan Bapak mau apa harapannya ke depan, pernah nulis ya ketika Bapak pertama masuk ya. Nah, itulah saya rangkum menjadi bahasa seperti ini dari kelas 12 1 sampai dengan 12 8. Kami kemarin sudah menyebarkan secara sederhana harapan apa ke depannya untuk belajar PJOK seperti itu. Terus konteks di SMA 2 Karimun, SMA 2 Karimun memiliki komunitas belajar yang aktif. Saya menyatakan aktif karena sudah bergerak. Artinya dari kegiatannya Bu ya. Cuma mungkin perlu ditambahkan ada daring-daring lah gitu kan gitu. Mungkin itu yang perlu kita penambahannya. Mudah-mudahan kita ke depannya memiliki komunitas belajar aktif dengan berbagai fasilitas olahraga yang cukup memadai, namun perlu otomatisasi dalam penggunaannya. Berdasarkan survei yang dilakukan, terdapat kesenjangan antara minat siswa dan nilai fisik yang pemanfaatan fasilitas yang ada. Jadi nanti kita sebenarnya fasilitas sudah ada. Nah, tinggal bagaimana kita itu nanti untuk mengoptimalkan aset. Kalau di dalam pembelajaran itu di mobil kita ada 8 aset DP, mau izin bawa kayak
itu ada dapat hasil termasuk manusia, budaya politik dan lain-lain, budaya sama, budaya terjadi. Cuma kita dibalik, kita pertama itu yang dipelajari. Kalau budaya kan di akhir itu seperti itu. Terus kondisi kesenjangan ini kita persentakan ya, bahwasanya 60% siswa yang merasa kurang dapat variasi dalam program PJOK dan juga siswa menginginkan program lebih berfokus pada kebugaran dan kesehatan, karena ini sangat penting terhadap bagaimana dijalankan dengan hidup sepanjang hayat ya, yang namakan bugar. Ini ya, untuk tujuan program yaitu mewujudkan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan menumbuhkan yang tadi itulah suara, pilihan dan kepemilikan. Ini Bapak Ibu mungkin mudah-mudahan di pelajaran yang lain sudah mau seperti ini. Ternyata suara anak didengar gitu ternyata. Makanya saya ya mau kelompok Bapak yang milikan apa kamu? Saya Pak. Ada bilang tuh pakai kelompok nama apa baru ya sudah baru. Kalau Bapak mau lama boleh. Saya sampaikan tetap biar dia nanti apa ya, merasa puas dengan pilihannya. Kalau kita tetap sebagai fasilitator ini, makanya sengaja anak-anak kita saya bawa bahwa memang kegiatan yang PKG itu luar biasa ya nak ya. Terus selanjutnya meningkatkan kebugaran kesehatan siswa melalui aktivitas yang terstruktur dan variatif. Ya ini nanti kepada program kami bahwasanya harapannya anak-anak kita itu bugar. Terus Bapak Ibu, kebetulan saya punya kawan-kawan dari provinsi lain. IN saya izin bukan pamer, pernah menjadi instruktur nasional, jadi kompetensinya terjamin. Ternyata nanti mau ada AN kebugaran Bapak Ibu, seperti AN literasi numerasi itu, pesertanya kelas 11 diambil dan boleh juga pilihan dulu nanti di tes. Oleh karena itu kami sekaligus sejalankan dengan timika. Cuma utamanya saya sedang bugar dulu. Kalau itu katanya hanya informasi. Kalau ketika kita sudah siap ya Pak Fian ya, Pak Iwan, jadi anak-anak kita sudah bugar nanti. Karena kenapa dia bugar itu kan sifatnya dia istilahnya berubah-ubah. Tergantung kita yang menjaganya. Dari mana menjaganya? Dengan kita berlatih bergerak ini Bapak Ibu. Ini yang melibatkan komunitas belajar dalam sekolah untuk mendukung proses pembelajaran efektif. Jadi Bapak Ibu, untuk khususnya PJOK itu dalam efektif itu tentang nanti izin ya Bu Nadia ya, sebagai koordinator komunitas kita, yaitu saya selalu melibatkan Pak supaya pembelajaran efektif. Mudah-mudahan mungkin kolaborasi. Tahun ini kita penjas yang mau mengisi dalam komunitas kita kan gitu kan. Kita berkolaborasi, mungkin rumputnya yang pakai apa dan lain-lain seperti itu. Kita lanjutkan Bapak Ibu, yaitu capaian nakalani hasil, yaitu di sini peningkatan partisipasi siswa. Jadi targetnya nanti 80% siswa aktif dalam kegiatan PJOK. Artinya anak itu saya memang sudah di yang sayanya. Anak itu saya paling kurang berkenan kurang berkenan kalau ada siswa itu duduk di lapangan ketika berkegiatan. Yang berkegiatan duduk itu kenapa? Kalau memang sakit dia siap untuk UKS, ya seperti mungkin saya sampaikan. Itu kalau memang kita ada saatnya untuk untuk melaksanakan kegiatan bergerak, dan nanti ada ritme istirahatnya di waktu bergerak. Langkah-langkahnya melibatkan siswa dalam pembinaan aktivitas, menyediakan fasilitasi latihan dan memfasilitasi feedback yang rutin. Maksudnya nanti ada balik antar siswa dan guru. Peningkatan kebugaran dan kesehatan, indikatornya bisa menunjukkan peningkatan dalam tes kebugaran. Nanti pun kami istilahnya nanti mengadakan tes juga kan, apa menjadi tes dari kebugaran itu sendiri. Langkah-langkahnya menyusul program pelatihan yang terstruktur yang memberikan bimbingan evaluasi. Ya ini Bapak Ibu, salah satunya untuk langkah-langkah kita yang akan dilakukan program di sekolah masih dalam intra Bu Nani bikin kurikulum dan ketua komunitas. Bahwasanya kan kami kemarin diskusi rencananya kan bagaimana kalau kita masukkan ke
Ketua itu kalau kita masukkan ke sana dengan kita bertiga, kelas karena tidak terpantau malah nanti kacau balau, jadi tidak siap. Sehingga saya bersepakat dengan kawan-kawan kita masukkan ke intra, dengan nanti ketika sebelum memberikan pembelajaran yang materi pembelajaran, kita berikan dulu kebugaran ini selama 1 jam mata pelajaran. Minimalnya itu karena syarat untuk melakukan kebugaran sesuai dengan FITT itu minimal 20 menit dalam bergerak untuk meningkatkan kebugaran itu juga banyak, itu sudah melebihi 45 kalau memang nanti kondisional, yang penting tidak kurang dari 20 menit seperti itu. Izin tadi mungkin karena Bapak Ibu, karena kalau PJOK mungkin sudah familiar dengan FITT itu. FITT itu nanti monitoran frekuensinya, I-nya itu intensitasnya, T-nya itu time, T terakhirnya dan tipe tadi latihan seperti itu. Selanjutnya Bapak Ibu, yaitu kolaborasi dengan komunitas belajar. Inilah izin Bu Nani, kalau diganggu kami selalu kolaborasi karena memang pembelajaran yang saya sekarang itu didapat memang tidak harus berkolaborasi, utamanya dengan rumpun dulu, rumpun PJOK kayak Pak Iwan, Pak Alfian, terus saya sendiri, baru kita masuk ke komunitas 11A2 yang punya nama SMA Negeri 2 Bergerak. Nah, mudah-mudahan nanti bulan ini sudah bergerak, kita jadikan diperbarui lagi bulan kami ya benar nih supaya lebih oke. Nah, langkah-langkahnya mengadakan pertemuan rutin, membentuk tim pendukung yang menyediakan informasi berkala. Nah, itu seperti itu. Nah, selanjutnya ya struktur program dan mitra dalam proses belajar. Sekarang program bisa laksanakan untuk kelas 10, kelas 11, kelas 12, yaitu pengaturannya yaitu ruang sekolah, lapangan, atau ruang kelas nanti untuk tempat kita melakukan programnya itu ketika disejalankan dengan pembelajaran PJOK. Karena itu seperti itu. Waktunya dasarkan setiap minggu setiap minggu selama 1 semester dengan durasi 1 jam per sesi. Ya 1 jam pelajaran itu maksudnya ya. Nah, seperti itu. Nah, nanti mitra komunitas belajarnya yaitu guru PJOK, guru BK, biologi, teknik matematika, orang tua, siswa atau wali murid, yaitu pelatih dan guru garap, dan juga di sini semua sebenarnya guru PJOK ada di SMA 2 boleh terlibat di dalam kegiatan ini Bapak Ibu. Cuma yang kita tulis hanya ini, BK itu nanti mungkin buku konselor ketika dia mengalami kejenuhan. Kalau biologi itu ya tahulah kebugaran tidak terjadi kegiatan tiga, karena kenapa? Ketika dimasukkan nanti endingnya dia membuat produk anak itu dan di-share ke media sosial. Tentu kan harus berkomunikasi lah dengan TK untuk membantu kami di sini, membantu saya gitu ya. Matematika di sini juga ya dalam hitung dan lain. Karena kenapa? Di intensitas itu dia harus matematika juga karena persennya berapa. Kemarin saya belajar juga berani meyakinkan, takutnya saya salah. Belajar ke Budani supaya ini cepat, oh gini Pak Zainal kayak gini ya. Karena dia nanti di dalam buku intensitas latihan itu dia kalau dilakukan selama 60% sampai 75% dia baru membakar lemak. Kalau 70 sampai dengan 85 ya Naya, itu sudah meningkatkan kebugaran. Untuk ke situ kan tentu kan kalau dia lebih cepatnya boleh komunikasi dengan guru matematika kan. Saya harus belajar ini dulu dari kemarin. Saya masuk ke ruangan dia kan. Nah, ya maksudnya meyakinkan saja bisa berani, cuma meyakinkan gimana cara-caranya kan gitu biar tidak salah ya gitu. Nah, ya itu dinyatakan aset tadi banyak tuh ya. Nah, sengaja nih 2, 3 ya punya pendawa ya yang orang Jawa itu bilang ini pendawa. Nah, itu 3 sengaja saya taruh di sini ya. Inilah aset kita ya. Aset kita di SMA 2 itu aset manusia berani ya. Ya itu asetnya di situ kan. Di sini guru PJOK kompeten, pelatih kebugaran, dan juga di sini asetnya juga ada kepala sekolah, guru seluruh mata pelajaran, dan juga di sini lapangan. Nah, kalau kita punya aula berarti ini ya ruangan lah ya bahasa dari tempat. Terus
yang terakhir, ya inilah pendekatan asset based thinking ya. Artinya dia berpikir kepada kekuatan aset kita. Jadi tidak lagi berpikir, boleh kita dua mampu ngajar kata. Tak ada lagi seperti itu nanti. Dia dilatih bagaimana adanya di sekolah, itu yang kita manfaatkan. Kalau kita memang mau melanjutkan ke aset, ada namanya aset finansial. Finansial itu nanti mungkin kerjasama dengan kepala sekolah, mulai dana bos dan lain-lain. Ada aset politik, mungkin pinjam laporan mana apa yang bisa dibayar. Jadi intinya itu di sini kami atau berpikir bagaimana kekuatan dari sekolah, yang khususnya utamanya kekuatan kita. Guru PJOK-nya seperti kawan Pak Alfian dan Pak Iwan selalu siap mendukung kami untuk sekolah dalam kegiatan apa saja. Betul Pak Alfian, Pak Alfian? Nah kan? Itu tersenyum dia, karena Bapak Ibu seperti itu yang kami. Baik Bapak Ibu. Rencana evaluasi sumber siswa, guru, orang tua, program, alat pengendara, survei, kebutuhan siswa, yaitu nanti refleksi, yaitu mingguan, mungkin nanti bisa kita pakai untuk mingguan, bisa mungkin kondisional, bisa 2 mingguan atau mungkin 1 bulan sekali, tergantung dari situasi yang ada. Tapi kami memprogramnya 1 minggu sekali perlu. Proses evaluasi dilakukan secara berkala setiap bulan untuk memastikan program sesuai dengan rencana atau berjalan. Jadi saya sudah bilang ke kawan-kawan saya, program kami itu nanti pertama biarlah kita cek dulu anak, nanti endingnya itu nanti ada produk. Kelas 10 nanti Bu Hanja, rencananya karena dia kawan saya tim penilai ya Bu Hanja ya, sengaja ini. Nanti kelas 10 itu nanti dia endingnya itu membuat poster tentang kebukaan hasilnya, dan nanti presentasi boleh dipilih karena disuruh memilih. Sekarang anak itu boleh 1, kelas 2 itu memilih, kelas 2 itu nanti dia boleh poster, boleh video, memilih. Tapi kalau seandainya kelas karena baru berjalan tak akan berbuat poster pilih ya. Kalau dia berjalan ke berikutnya tahun berikutnya ya kalau sudah pernah beri poster ya video kan itu. Mungkin nanti ditambah dengan yang slide ya, presentasi. Terus yang kelas 3 saya istilahnya kan sudah berjalan tinggal pemantapan di video. Karena kalau di video itu dia harus berbicara bagaimana menjual ya menyampaikan ke orang supaya orang mengerti dengan kegiatan yang dilakukan kan gitu. Kalau ditulis-tulis kan tidak usah. Kalau video dia lebih agak sedikit agak sedikit bahasanya Bu ya, agak tinggi ya, agak tinggi proses pembuatan dan lain-lainnya seperti ini. Itulah salah satunya kegiatan yang sudah saya antar di Kemendikbud untuk di SMA 2 Kalimantan. Kemungkinan tentunya Pak Ibu di dalam program itu tentu ada kemungkinan dan tantangan. Sekarang mungkin saya sampaikan ternyata kita tidak boleh untuk bukan tidak boleh ya, dikurangi lah ya bahasanya ya, kayak ini masalah kan, jadi ada masalah, tantangannya apa, ini memang motivasi siswa rendah. Jadi saya carikan solusi apa? Meningkatkan engagement kan melalui fasilitasi kegiatan dan memberikan juga. Jadi ada timbal balik dari yang siswa tadi kan ada kayak antara konsumen dan pembeli itu Bu ya. Dia membeli dengan ramah kita supaya dia datang lagi kan gitulah. Supaya mau dan program saya. Bukan gimana kayak kita konsumen itu supaya orang pada datang membeli kan. Dengan ramah, begitu saya menawarkan ini dengan ramah ke anak-anak nanti. Anak-anak ketika bagus ya. Jadi kurangnya juga orang tua mengadakan sosialisasi rutin melibat orang tua kebaikan. Jadi mungkin Bapak Ibu boleh bagaimana cara mengadakan sosialisasi ketika orang tua dipanggil libatkan selipkan ini Pak di sekolah nanti udah bulan anak kita kayak Pak sakit terus Bapak kan boleh disampaikan. Inilah salah satunya, tidak harus formal ya Pak Ibu ya, lebih baik formal lagi mungkin ketika ada penerimaan rapor yang siap kita klasikan disampaikan. Di sini keterbatasan fasilitas ya makanya di sini solusinya apa? Nah itu memanfaatkan ruang terbuka yang kegiatan kooperatif dengan proses belajar sekitar ya. Memanfaatkan lapangan terbuka ini. Kalau makanya kenapa kebukaan barang lari, jalan, lompat, push up saja kita manfaatkan di Bapak Ibu seperti di program kami.
Selanjutnya itu penutup. Perlu saya sampaikan tadi bahwasanya rencana program ini diharapkan dapat memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, meningkatkan kebugaran dan kesehatan siswa serta melibatkan komunitas belajar dalam sekolah dan mendukung proses pembelajaran yang efektif dan berkelanjutan. Di sini himbauannya ya bukan kita mengajak ya, mari bersama-sama mewujudkan lingkungan belajar yang aktif, sehat dan berorientasi pada siswa. Jadi di samping PJOK juga guru-guru yang ada di komunitas ini ya bisa dapat meningkatkan ya yang berorientasi pada siswa seperti ini Bapak. Jadi untuk ini mungkin nanti untuk programnya sudah saya presentasikan nanti apa yang akan dilakukan di lapangan, yaitu intinya itu anak-anak kita sebelum belajar PJOK itu diberikan pendidikan kebugaran dulu, yaitu dengan durasi kurang lebih 1 jam mata pelajaran. Jadi kita perhatikan ini. Kami kemarin sedikit berdiskusi dengan kurikulum. Kami juga membaca ternyata kurikulum Merdeka itu Bapak Ibu, dia diserahkan ke mata pelajaran dan nanti istilahnya disesuaikan dengan kondisi sekolah. Ternyata bisa dilakukan hal seperti yang ini, jadi seperti itu dari kami. Mungkin ini penyampaian dari kami. Sengaja saya putarkan Bapak Ibu itu video kami ini sudah saya kirim ke Kemendikbud ya, bukan Kemendikbud ya, melalui fasilitator ya, tetapi dengan tidak langsung ke Kemendikbud. Itu kegiatan kami yaitu pembelajaran yang salah satunya kegiatan pendidikan kebugaran yang berpusat pada anak ya, berbagai peserta didik, dan inilah salah satunya. Mudah-mudahan kedepannya lebih bagus lagi, karena kita setiap ini harus ada revisi apa yang kurang. Tentu mesti itu ada yang kurang yang kita perbaiki di hari-hari berikutnya seperti itu. Baik, saya akhiri di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bu, banyak memang masukan Bu. Maaf atas keterlambatannya. Tadi Pak Sana sudah izinkan untuk saya terlambat, saya baca. Jadi ada yang sedikit di belakang saya lihat kan ada sosialisasi. Ini hanya saran saja Pak Saina. Mudah-mudahan kita bisa di sekolah kita. Kita kan punya berupa kehidupan ya Pak Saina. Dan saya rasa berupa kehidupan itu bisa kita masukkan sebagai salah satu wadah untuk membuat anak-anak bugar atau misalkan keterlambatan anak itu bisa kita kaitkan dengan kurangnya kebugaran. Itu karena mungkin dia banyak duduk main game atau banyak tidur, banyak bermain game dengan duduk, dan tadi kan kebugarannya berkurang. Jadi bisa kita anukan kepada kehidupan itu untuk memacu orang tua juga supaya dapat mengontrol kebugaran anak-anak. Itu saja, terima kasih Mas. Terima kasih Bu Baya masukannya. Mungkin perlu ditambahkan Bu Baya ya. Tadi sudah ada orang tua biar lebih terarah paguyuban dari ini orang tua dari siswa ya. Jadi dilibatkan dalam kegiatan ini. Dan karena kenapa? Betul kata Bu Baya. Anak kalau ketika itu tidak tahu bukan, dia konsepnya salah berpikir. Karena dia di dalam F-nya frekuensi, anak itu bergerak minimal 3 kali dalam seminggu. Nanti kita berikan ini di sekolah kan baru 1 kali dengan guru PJOK-nya. Di rumah nanti kita berikan tahu kepada bahwa itu dijaga geraknya supaya dia tidak fisiknya itu lebih bagus. Izin saya kan anaknya sudah mulai agak sedikit mau mengembang gitu. Tapi saya buat program yang saya bangunkan saat subuh, jalan ke masjid, saya pulangnya lewat SD 01 itu. Saya ikut programnya, memang terasa turun ke anak. Jadi dia biar dijaga kan ke kebablasan.
Kalau seandainya dia di sekolah ada PJOK, rutenya saya pendekkan. Yang nyebrang, yang penting ke masjid saya bilang itu. Kalau seandainya apa namanya dia hari Rabu kan ada jalan juga, saya pendekkan rutenya seperti itu. Terus saya jaga seperti salah satunya menjaganya, itu harus ada kerjasama. Terima kasih buat Bapak ya. Keliling jalan seperti itu. Karena kenapa? Dia kalau kita tidak bergerak, nanti lemaknya itu tak terbakar. Minimal bakar lemak lah dulu. Bugarnya nantilah kan gitu kan. Istilah seperti itu. Tapi ada juga ya memang bawaannya itu mungkin kami tidak bisa menjelaskan. Cuma kami di sini di SMA Jokowi menyediakan bagaimana anak kita nanti bugar sepanjang hayat dengan melalui pendidikan program kebugaran ini. Nanti kita tetap pembelajaran. Izin juga tadi mungkin beritahukan bahwa kita itu nanti ada namanya model pendidikan gerak, model pendidikan kebugaran, dan model nanti namanya sport education ya, namanya sport education model. Itu nanti ada bisa diskusi dengan Pak Iwan, Pak Alfian ya. Mungkin nanti setelah dong ini saya terapkan modalnya. Ternyata ada sekolah lain bisa diterapkan di pelajaran lain yang ada oleh pengajarnya. Karena dia anak merancang Budani dari kelas itu, dari pertama panitia sampai dia dokumentasi dan panitia pertandingan yang pinter-pinter nanti jadi pesertanya olimpiade. Jadi berapa orang? Itu dijual. Hadiahnya kita tak boleh beli. Ada aqua kita lakukan. Coba mudah-mudahan ada di sini ya video saya ya. Tapi ada itu waktu saya praktek itu. Jadi ada aqua disusun-susun. Kalau di SMP Bu, udah mau diterapkan katanya, udah boleh kalau nanti mau berkolaborasi. Jadi nanti anak itu membuat suatu event kecil, dia akan mengadakan kegiatan olimpiade jawabannya matematika. Tentu disitu kan ada gitar. Karena saya kan berapa kelompok, saya menjadi panitia. Nih kita persiapkan, nanti kita membantu suaranya. Jadi dia kontribusi, anak yang ngerjakan, nanti jualnya siapa? Ya, kita nanti ada pembukaannya sampai penutupan dan penerimaan hadiahnya. Anak semuanya berperan di situ. Atau mungkin nanti kalau mau diterapkan boleh bersama kami pun nanti mau menerapkan jalannya di PJOK dengan kawan-kawan untuk itu. Kalau mau disejalankan yang kelas meeting boleh Bu Devi nanti setelahnya meetingnya di kelas meeting kalau memang itu namanya jangka panjang karena dia tidak anti pembelajaran, boleh di sekolah atau jangka panjang dan nanti anak-anak itu sebagai mempunyai peran sesuai dengan itulah suara anak. Saya bisanya foto-foto kan, ya udah bisa gitu, tapi tetap kebugarannya tetap diberikan. Saya sukanya lah katanya nulis ya udah saja itu memang di situ mampunya anak sebetulnya. Terima kasih Bu ya. Itu saya catat, nanti saya tambahkan paguyuban rupanya ya. Terima kasih luar biasa. Mungkin dari yang lain ada masukan, saya tambahkan nanti paguyuban. Bu Darni, mungkin ada masukan Bu Inali atau Pak Iwan, Pak Fiat atau Pak Iwan juga kemarin yang saya kan udah digodok kayak Iwan, jadi itulah baru kan gitu. Mungkin Bu Fore, Bu Devi atau Bu Ruti, Dorki ya. Terima kasih penguatan ya. Nih, karena kenapa Pak Ibu? Itulah kegiatan tuh mungkin. Tapi nanti Pak Iwan dan Pak Fiat kan sudah nyata. Nanti akan mendiseminasikan. Tapi kayaknya tak kena saja Pak Fiat kayak dulu menggerakkan BPK orang lain. Tapi sudah punya nanti pun bolehlah. Dia yang penting mau melakukan udah. Nanti kan. Memang Pak Fiat kalau kita pikir-pikir banyak yang mau dibuat tuh, tapi dia kita semangat salah selesai. Saya udah nyampe ke sini ke jenjang lanjut. Habis ini nanti karya lagi, baru kita selesai. Jadi saya jalannya aja lah. Jalannya. Apalagi SK jam 4 saya dapat sudah ini Terus satu lagi yang paling depan pula itu yang satu itu. Jam 4 itu yang depan itu dibayar. Tak apa-apa ya, kita jalannya aja. Tapi saya yakin dengan kolaborasi ini, apalagi dengan komunitas ya, SMA Negeri 2 bergerak gitu. Kita lagi ini seperti itu Bapak ya. Jadi intinya bagaimana anak kita bukan. Coba sekarang penguatan kepada anak kita. Kira-kira bagaimana dengan bukan kita kira? Bagus tak? Bagus ya. Semuanya mendapatkan kebugaran. Karena saya gini,
Nah kalau kamu sakit itu kita tak kita lah, tak bisa apa kayak begitu kan gitu. Kan bukan. Dan ini memang kebugaran sifatnya tidak bisa kayak stagnan, tidak, dia berubah-ubah. Tinggal kita menjaganya ya. Ada menjaganya itu mungkin di samping latihan everyday, ada pola hidup sehat, kayak makanannya dengan satu tidurnya, istirahatnya. Ada kalau tidurnya jam 2 mau buka gimana? Jadi pagi-pagi sudah sekolah. Kalau tidur jam 2 hari Minggu bangunnya jam 12 masih lumayan ukurannya kan gitu teratasi. Itu salah satunya. Baik, ada benar nih mungkin mau disampaikan. Oke, silakan Mbak. Terima kasih Pak Senang. Mungkin sedikit ini apakah saran, masukan atau boleh menjadi program kita bersama ini kan kolaborasi ke depannya. Untuk kebugaran itu kan beda dengan kegiatan baik kebugaran dengan olahraga itu mungkin beda sedikit. Bagian dari olahraga, tapi kebugaran ini kan menuntut untuk jiwa siswa itu sehat gitu lah ya. Jadi kan dengan sehat itu memenuhi pola hidup yang sehat. Jadi mengatur waktu tidur, ya mengatur sebagainya. Mungkin di sini kita kolaborasi, bisa kita masukkan program di sekolah, berkolaborasi semua guru. Mungkin sebelum memulai pelajaran kita mengadakan sedikit gerakan relaksasi atau apa gitu kan sebagai ice breaking. Mungkin kadang-kadang anak kan bermain handphone dengan posisi yang tidak berubah, akhirnya suka sakit leher, sakit bahu dan sebagainya. Jadi mungkin bisa dimasukkan sebagai program. Ada program literasi, kita mungkin program dulu 5 menit aja sudah cukup. Baik, terima kasih Bu Nani. Ini luar biasa kebetulan ada kurikulum di sini, ya kurikulum. Jadi Bapak Ibu masukkan katanya kalau kami mungkin langsung kebugaran kepada yang apa namanya program untuk program sekolah Bu Nani, tapi memang betul dia ada namanya apa stretching lah ya, karena salah satu di dalam kebugaran itu kan ada dua, terkait dengan kesehatan dan terkait dengan keterampilan. Mungkin kalau Bu Nani itu termasuk terkait dalam kesehatan karena dia lentur, isinya di situ kekuatan, daya tahan dan kelenturan kesehatan dok. Bisa jadi Bu Nani dia stretching dulu ya. Artinya gerak stretching mungkin waktunya mungkin menyesuaikan lah Ibu. Mungkin setiap perbedaan masuk dimasukkan di dalam. Terima kasih Bu Nani. Jadi artinya itu hebat. Dia melakukan stretching dulu karena di dalam kebugaran itu yang terkait kesehatan isinya kelenturan. Kelenturan itu nanti kalau kita pecah lagi ada kelenturan statis dan dinamis. Kalau statis itu kalau tidak terbaik Bapak ya boleh ditengok lagi, intinya dipertahankan kayak gini ya Bu ya. Statis. Kalau yang dinamis itu tidak gerakan. Kalau digerakkan lagi gini dinamis ya. Kalau boleh nanti cek kembali, tapi saya kira ditentukan lah ya. Ibu bilang statis dan dinamis. Boleh mau statis mau dinamis boleh. Boleh disertai dulu. Memang kalau tidak salah saya pernah ikut. Kalau saya tidak baca mungkin ikut pelatihan ya. Dia setiap jam itu kantor tuh wajib melakukan stretching tuh. Dia bilang gini, ada di ini. Dia sudah terdengar di mana ya satu. Pelatihan kalau tak salah apa usaha guru gerak iklim saya terlupakan pernah mendengar memang harus ada stretching dulu dan kampus sudah. Terima kasih nanti masukkan kurikulum bahwasanya nanti di samping ke sini dimasukkan dalam program sekolah sebelum anak itu biar bukan mengajukan stretching. Nanti carilah bahasanya Bu Devi kan oke lah buat bahasa nanti kan untuk menyampaikan supaya dia mengerti Bu Devi ya. Bu Tuti boleh kira-kira gimana Bu Bakar? Sedikit ya. Ya, Jadi bisa dimasukkan ice breaking itu kan itu. Ice breaking makanya ya timbul. Baik, ya itulah Bu Nani tadi kan saya minta tolong carikan bahasanya yang pas gitu kan. Jadi bahasa Bu Nani diberikan ice breaking yang sifatnya bergerak.
yang utamanya dengan kelenturan tadi itu seperti itu. Oke, terima kasih Bu ya. Sebagai mungkin yang Bu Tuti ada. Baik, izin Bapak Ibu bolehlah dicicipi kue-kuenya itu, banyak baca kue-kuenya dicicipi ya, itulah yang kami berikan. Dan apa namanya, kalau tidak ada kita foto bersama terus kita selesai ya Bapak ya. Terima kasih masukannya, dan jangan lupa absennya karena mau dikirim ke media ke fasilitator nanti ya, secara sendiri di sana juga nanti absennya Bapak Ibu. Kalau jabatan itu nanti tulis saja nanti guru atau mungkin kalau Bu Dani boleh mewakili kurikulumnya atau komunitas belajarnya boleh, kalau Bu Tuti wakil-wakilnya, kalau Pak Iwan dengan kami guru penjukannya. Kalau siswa nanti jabatan siswa aja ya, siswa nanti saya libatkan untuk kegiatan ini. Bu Nani nanti koordinator komunitas belajar. Karena ada komunitas belajar, Bu Nani boleh pilih mau milih kuasa kurikulum apa mau milih komunitas. Tapi kayaknya kalau belum tidak ada, sebaiknya kuasa kurikulumnya Bu Nani ya. Karena Pak Khairil dia berhalangan ke ada. Bu Bayu boleh statusnya tim penilai BKG. Jadi semua ada di sini kan gitu. Boleh Pak ya. Ya. Iya. Ya. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Ben. Dia nanti Pak Bian, nanti kalau memang dia itu bergerak dengan aktif, saya yakin dia akan lebih dari 60 sampai dengan 70. Tapi kalau dia mungkin ya divideokan, supaya ada tempat jalan ya. Dia tak akan, tapi kalau saya yakin, karena kenapa? Anak yang memang saya tes beberapa ke 12, mayoritas di atas 60. Tapi kalau dia main-main, suruh lari, jadinya kerincat. Ini, kalau dia lari, setelah selesai langsung tes. Insya Allah. Bagaimana Pak kalau seandainya tidak? Ya kita hentikan saja. Karena frekuensinya itu mungkin ulang kita bilangnya lagi ya. Ya, ambil di ini, di durasinya aja, yang ini 20 menit. Nah, kalau mungkin ada beberapa anak yang gerak dasarnya tak bagus, jangan dipaksakan juga, karena sifatnya itu pelatih. Nah, dilatih. Tapi kalau yang sudah bagus, saya kalau berdasarkan yang saya jalani yang beberapa kali pertemuan, itu khususnya anak yang kalau tak lipas sekali ya, yang 12 di bawah-bawah, 1 itu dia kan aktif, perannya dia kan aktif ya. Artinya mungkin kayak tadi itu diberikan di atas 60. Kalau dia 50, sampai saya bilang ke anak-anak, nanti kan yang nengok dia sendiri. Nah, diharapkan Bapak itu bukan lebih intensitasnya kejujuran. Yang tahu kamu bilangnya 30 kan begitu. Sedangkan tidak gitu. Karena kenapa? Biar kamu refleksi. Kalau yang kamu kurang, tambah. Kalau lebih, kurangi. Kan gitu kan seperti itu. Nah, yang benar-benar. Begitu Pak ya. Jadi yang penting durasinya sudah sampai. Dites saja intensitasnya. Tapi kalau saya perhatikan, kalau memang gerakannya dia sesuai dengan konsep yang ada, itu saya yakin dia akan mencapai kepada intensitas tadi itu. Tapi kalau sudah dengan tarinya itu yang kayak pelan-pelan, atau mesti dia akan kurang sampai intensitas. Terima kasih Pak Alfian informasinya. Mungkin ada yang lain, Pak Nana, Pak Iwan. Pak Nana boleh nanti guru matematika boleh di situ kita. Oke, kalau tidak ada, mari kita foto bersama. Jadi clear Bu dan ini kita sepakat ya bahwa ini kita disejalankan dengan gaya BJK. Dan satu tambah bahwasanya nanti kegiatan pembelajaran diadakan esprit team tentang bergerak. Terutama disarankan kepada kelenturan. Kalau yang persentase. Oke, terima kasih. Mari kita foto bersama, ayo. Bisa yang SBG bebas, setiap pelajaran. Iya boleh.
pertama boleh juga. Pertama boleh juga. Setelah dikasih pakai seru apa? Gini apa gini boleh. Boleh. Ya, boleh. Ya, termasuk gurunya juga biar sehat nanti kan gitu. Aku jalan jalan. Maju. Yang kiri yang di. Oke, kedua, sama dua. Nah, bukan yang kedua lah, Bu. Boleh, sarang burung. Saya sedikit punya ide ya nanti ya. Salam juga sehat. Juga ini cerdas. Ya video, coba dulu. Gini ya. Ya, gini. Salam juga sehat. Video. Oke. Salam penjaga. Itu aja sih. Salam penjaga, sehat, bugar, cerdas. Sekali lagi. Satu kali lagi. Oke. Salam penjaga, sehat, bugar, cerdas. Terima kasih kawan-kawan. Enak. Dimakan kuenya ya. Dimakan anak-anak. Kuenya dimakan. Mana nih? Itu ini kayaknya. Kuenya. Itu Bu Milda.